Baik. Nah, ini adalah kesempatan yang indah, kesempatan yang sangat baik untuk kita boleh bersilaturahmi ya. Dan saya rindu sekali untuk boleh ketemu dan tatap muka dengan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya boleh lihat di layar saat ini. Tapi saya percaya ada waktunya kita pasti akan ketemu ya. Ketemu muka dengan muka. Dan kabar baiknya selama 2 tahun kita sudah menjalani perkuliahan secara online. Nah, ada kabar baik nih. Untuk semester ini kita akan mencoba perkuliahan dengan sistem hybrid learning ya, tatap muka 50% online. Ya, jadi ini adalah kabar baik yang boleh patut syukuri. Dengan harapan kedepannya kita boleh semua sehat. Kemudian ya, COVID juga boleh tetap cepat berlalu sehingga kita boleh menunjang setiap program-program dan kegiatan-kegiatan tentunya untuk pelaksanaan peningkatan produk hukum. Ya, baik adik-adik rekan-rekan mahasiswa, hari ini ya kita akan berdiskusi ya, santai pastinya ya, santai tapi sopan. Ya, mungkin banyak yang dari rumah. Harapan saya tidak sambil selonjoran, tidak sambil tiduran gitu ya. Boleh duduk dengan baik ya, mendengar. Nah, sehingga kita sama-sama boleh berdiskusi. Nanti juga mungkin ada dari kakak senior kalian dari Himakum untuk boleh menyampaikan ke depannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai ada yang menyesal nih masuk prodi hukum. Nah, ini ada banyak motivasi-motivasi yang akan disampaikan oleh para dosen, kakak-kakak senior kalian, dengan harapan kalian bisa lulus sampai dengan tujuan dan mendapat gelar sarjana hukum tentunya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi ya, sedikit tentang pengenalan prodi. Ya. Sebentar ya. Iya, Bu. Kok nggak bisa muncul ini ya, kok? Kok. Di mana bukanya, kok? Saya kan udah buka di sini nih. Biasanya kan otomatis dia. Coba. Ini kan pilihannya nggak muncul dia. Klik dulu. Klik yang mana? Yang mana Ibu yang mau di Makanya aku bilang. Oh, ini udah muncul sekarang. Oke. Ya. Baik. Sebentar. Oke, baik. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Siap, Bu. Sudah, Bu, siap menyimak. Sudah, Ibu. Baik ya. Sudah tampil di depan Sudah. layar semuanya? Ya, kita akan melihat sekilas tentang program studi ilmu hukum Universitas Nusa Putra. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa prodi hukum ini lahir iring dengan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra ya. Nah, perubahan bentuk menjadi Universitas Nusa Putra tahun 2018. Nah, dan sejak saat itu juga prodi ilmu hukum Universitas Nusa Putra juga berdiri dengan waktu yang sama. Ya, prodi hukum kita juga merupakan prodi studi jenjang strata 1 yang sudah mendapat akreditasi oleh BAN PT dengan peringkat baik, ya.
Nah, SK-nya terlampir ya adik-adik. Jadi, nah ini adalah berkat perjuangan bersama ya tentunya seluruh sivitas akademik Universitas Nusa Putra, termasuk keluarga besar Prodi Hukum dan juga ya, rekan-rekan mahasiswa yang boleh terus menopang sehingga saat ini kita boleh diantarkan ke sebuah prodi yang sudah terakreditasi meskipun usia kita masih cukup muda. Nah, kita di prodi hukum itu punya moto ya, moto yang jelas, yang keren gitu ya, yang mungkin sudah pernah didengar nih atau sudah pernah disampaikan oleh kakak-kakak kelas atau kakak seniornya. Nah, yang pertama kita punya moto ini berbicara tentang libertas gitu ya. Nah, ini maknanya tentang sebuah kebebasan. Kebebasan di sini adik-adik mahasiswa ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk bisa bebas berpikir, bebas berekspresi sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Jadi bebas di sini bukan bebas melakukan kehendak seenaknya, dewe gitu ya, atau kehendak sesuka hati, tidak. Tapi kebebasan yang dimaksudkan di libertas ini adalah kebebasan untuk berpikir, bebas untuk berekspresi, gitu ya, sesuai dengan kemampuan akademik masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian kita juga punya moto yang kedua itu adalah veritas. Nah, ini mempunyai makna kebenaran, ya. Nah, ada kata yang mengatakan bahwa sesuatu yang benar itu kalau ditempatkan di waktu dan tempat yang salah, maka pada akhirnya kebenaran itu terkesan menjadi salah. Ya, kita orang-orang hukum bukan berarti membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Tetapi kebenaran di sini adalah kita boleh menemukan kebenaran-kebenaran pengetahuan yang tentunya ya dibarengi dengan nilai-nilai ya yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebenaran itu bisa kita temukan, khususnya di hukum, gitu ya. Nah, kenapa ada proses-proses yang ditempuh di dalam persidangan? Ya, misalnya ada ketemu suatu masalah, ini semata-mata hanya untuk mencari tentang sebuah kebenaran. Ya, kemudian yang terakhir, adik-adik, moto kita adalah, sebentar ya, apakah masih bisa diikuti? Ya, layarnya sudah tampil dengan baik. Ya, oke. Yang ketiga itu adalah justisia. Ini mengandung makna berbicara tentang keadilan, gitu ya. Nah, prodi hukum merupakan wadah untuk semua mahasiswa supaya bisa mengenal, mempelajari, dan memperjuangkan keadilan. Adil menurut saya belum tentu adil menurut kalian. Adil menurut kalian belum tentu adil menurut saya. Nah, keadilan yang seperti apa yang kita cari? Tentunya keadilan yang berada di tengah-tengah. Adil itu artinya tidak memihak ke kiri atau tidak memihak ke kanan. Ya, jadi dia selalu ada di tengah. Ya, kalau saya sebagai korban dari sebuah kejahatan, pasti saya menginginkan seseorang itu dihukum seberat-beratnya. Tapi ketika saya menjadi keluarga pelaku tindak pidana, maka saya akan minta kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seringan-ringannya. Nah, hakim harus bagaimana? Dia harus ada di tengah. Nah, itu adalah keadilan yang mau kita sebutkan. Jadi, moto prodi hukum itu adalah yang pertama, libertas, veritas, justisia. Boleh, saya pengen dengar suaranya semua. Sama-sama katakan apa moto prodi hukum? Oke, boleh sekali lagi dengan semangat yang luar biasa. 1, 2, 3. Good ya. Suaranya keren sekali, walaupun dari rumah saya masih bisa terdengar. Nih, ya. Nah, itu kira-kira moto kita. Jadi, ya harapannya mahasiswa prodi hukum sampai tingkat kesuksesan apapun kalian, ya, ingat ini adalah moto yang harus kalian pegang, gitu ya. Harus memegang satu kebenaran, harus memegang sebuah kebebasan, dan juga harus memegang suatu keadilan, ya, keadilan bagi seluruh masyarakat, ya, jangan adil untuk diri sendiri, ya. Nah, sebagai prodi hukum, ya,
kita juga tentunya mempunyai satu visi. Visi kita ke depannya, jauh ke depan kita sudah berpikir ya, sampai tahun 2043, ya 22 tahun kemudian, ya kita punya sebuah target atau visi yang sangat besar. Apa itu? Menjadi satu penyelenggara pendidikan hukum yang berkelas dunia. Kalau sampai saat ini kita sudah mendapat akreditasi dari BAN PT yang sifatnya nasional, maka sekarang kita punya target bahwa kita juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan khususnya hukum ya, yang berkelas dunia, yang bertaraf internasional gitu ya. Ini kita mengikuti visi dari universitas kita mau go internasional. Jadi mahasiswa hukum ke depannya kalau ketemu dengan bule di Nusa Putra jangan kaget ya, karena kita memang punya visi bahwa nanti di tahun 2043 kita mendapat visi yang besar. Di Nusa Putra itu bukan hanya orang Sukabumi, bukan hanya orang Jawa Barat, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga berasal dari berbagai negara. Nah, yang seperti apa tentunya yang bisa kompetitif, artinya mampu bersaing untuk kelas dunia, apalagi Indonesia. Ya, dan tentunya juga di sini harus inovatif. Nah, sesuai dengan moto kita tadi harus berkreasi, punya kebebasan untuk berpikir, ya. Nah, tentunya sebagai lembaga pendidikan kita punya tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang pada akhirnya bisa menghasilkan seorang praktisi hukum. Ya, praktisi hukum ini berbicara tentang seorang hakim, seorang jaksa, seorang notaris, seorang advokat, itu adalah praktisi hukum. Nah, dan yang pastinya dosen-dosen kita juga nanti dibekali bahkan berasal banyak dari para praktisi hukum. Nah, dan selain itu juga tentunya mahasiswa boleh dibentuk untuk menjadi seorang ahli hukum yang cerdas dan tidak lupa religius. Kenapa harus religius? Supaya tidak somse. Gitu ya, supaya tidak sombong ya. Seberhasil apapun kalian ya, pada akhirnya kembali kepada agama masing-masing, bahwa kita adalah makhluk yang beriman, yang punya Tuhan, sehingga segala ilmu yang kita peroleh kita boleh kembalikan kepada Tuhan kita, dan tentunya bisa berguna untuk masyarakat, untuk manusia di sekeliling kita ya, yang dikenal dengan trilogi Nusa Putra. Nih para mahasiswa baru yang sudah ikut mabim dari hari Kamis ya, sudah hari yang ketiga ini, tentunya sudah belajar tentang kenusaputraan. Di dalamnya harus memahami tentang trilogi Nusa Putra. Cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada manusia, ya, cinta kasih kepada orang tua, ya. Nah, itu adalah bukti keberhasilan kita dalam mencapai ilmu untuk kita bisa berikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, ini adalah visi prodi hukum. Nah, kemudian untuk mencapai visi tersebut, tentunya kita sudah membuat sebuah misi, ya, yang boleh kita laksanakan dari sekarang. Bu, tahun 2043, saya udah jadi profesor barangkali, Bu, 20 tahun ke depan. Ya, 20 tahun ke depan, ya barangkali, entahlah Bu, saya masih hidup atau tidak. Dan yang pasti-pasti lagi, 20 tahun kemudian, saya bukan mahasiswa Universitas Nusa Putra, ya. Tetapi ingat, kalian sebagai alumni prodi hukum, ya, di mana alma mater kalian sudah berkelas dunia, tentunya kalian punya kebanggaan. Dan yang pasti lagi, untuk mencapai visi tersebut bukan berarti ya kita menunggu tahun 2043, tapi sekarang ongoing gitu ya, proses step for white vision. Ya, kita boleh mencapai tahap-tahap tersebut dengan misi-misi yang boleh kita emban. Ya, salah satunya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang ilmu hukum yang berkualitas, tentunya ditunjang dengan materi perkuliahan yang relevan dengan perkembangan zaman, menghasilkan para peneliti dalam bidang ilmu hukum dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah misi prodi hukum Universitas Nusa Putra. Nah, kemudian berikutnya kita juga punya tujuan-tujuan dalam melaksanakan setiap program-program yang boleh direncanakan di prodi hukum. Ya, salah satunya tentunya
ya kita boleh menghasilkan tenaga yang ahli dan profesional. Ya, barangkali di antara kalian tidak hanya ingin menjadi jaksa, hakim, advokat, atau notaris, tapi saya mau menjadi seorang profesor, Bu. Boleh, berarti harus kompetitif dalam bidang penelitian tentunya ya, bisa menghasilkan karya ilmiah yang berguna untuk bangsa dan negara kita. Dan selebihnya saya mau kerja, Bu, di dunia industri. Mangga, ya, prodi hukum itu punya tempat yang seluas-luasnya untuk Anda berkarya, untuk Anda berkarir, untuk Anda bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ya, itu kira-kira tujuan-tujuan dari prodi hukum kita. Ya, next, tentunya untuk menunjang visi, misi, dan tujuan yang sudah kita tetapkan, tentunya kita harus mempunyai stakeholder atau sumber daya manusia yang pada akhirnya kita kenal dengan para tenaga pengajar, ya tentunya yang handal, yang profesional, yang boleh berbagi ilmu dengan adik-adik, ya. Ini struktur prodi hukum, ya. Nah, ya kepemimpinan tertinggi berada di tangan rektor, ya. Kemudian di bawahnya ada warek 1, warek 2, warek 3. Kemudian ada kaprodi, ya. Kaprodi ini dibantu oleh seorang sekretaris. Nah, kemudian didukung oleh para dosen-dosen ya yang handal, yang profesional tentunya ya untuk bisa melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, adik-adik rekan-rekan mahasiswa tentunya penasaran ya. Ini ada beberapa nama-nama nih yang kalian lihat. Dosennya ada Pak Junaidi Tarigan, ada Ibu Rida ya, saya sendiri, Pak Teddy ya dan seterusnya. Barangkali ada di room ini ya, tapi biar lebih jelas nih. Yang pasti ya, adik-adik rekan-rekan mahasiswa, kalau di luar itu kalian selalu berpikir bahwa hukum itu adalah sesuatu yang kejam, sesuatu yang serius, sesuatu yang barangkali yang ada di benak kalian itu adalah menakutkan, gitu ya, atau hukum itu adalah sesuatu yang tajam ya, terlalu dalam untuk bisa kita pahami gitu ya. Nah, tapi yang sebenarnya itu tidak seperti itu, tidak seserius itu, tidak semenakutkan itu. Nah, kenapa? Karena kalian juga nanti bisa dipimpin dan diajarkan oleh orang-orang yang lucu-lucu tentunya, yang imut barangkali ya. Ya, barangkali ada yang belum kenal di ruangan ini, yang mana dosennya. Nih, saya boleh tampilkan satu-satu ya. Yang pertama, yang paling imut tentunya saya sendiri ya. Ya, Aisyah Sitepu SHMH. Ya, kurang imut apa ya orang hukum seperti ini ya? Oke. Nah, kemudian kalau saya tadi udah dikenalin nih sama moderator. Nah, yang kedua, ini ada Bapak Junaidi Tarigan SHMM. Beliau adalah advokat senior di Sukabumi. Gitu ya, beliau juga adalah ketua dari Himpunan Advokat yang dikenal dengan PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Beliau ketua ya, dan saya juga tidak mau kalah, saya sebagai bendahara di organisasi tersebut gitu ya. Nah, sekretarisnya juga ya ada di lingkungan dosen kalian. Nah, sehingga memang para praktisi hukum sudah berkumpul di tempat yang tepat, yaitu di Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Ya, barangkali ada di room ini Bang Junaidi Tarigan hadir. Tidak ada suara. Anggap saja tidak ada sinyal ya. Nah, berikutnya ini ada Pak Teddy ya, atau CSA Teddy Lesmana ya, dengan gaya topinya yang imut, yang lucu seperti itu ya. Jangan khawatir bahwa beliau juga muka serius tapi orangnya sangat kocak. Gitu ya. Jadi beliau juga adalah punya posisi sebagai rektor office di Universitas Nusa Putra. Nah, sehingga nanti anak-anak hukum juga bisa dimudahkan dalam proses administrasi, ada aspirasi atau apapun yang kalian punya, mangga silakan untuk bisa disalurkan, nanti bisa diakomodir sama beliau nih ya. Oke, selanjutnya ya, kalau tadi ada dari advokat, ya ini juga yang saya sebutkan tadi Pak Ferdi, beliau adalah sekretaris PRADI, ya Perhimpunan Advokat Indonesia.
untuk Sukabumi. Jadi ketua sekretaris bendahara ada di Prodi Ilmu Hukum kita ya. Nah, beliau juga adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Hukum. Nah, berikutnya ya, ini kalau tadi dari advokat, nah ini juga ada dari kepolisian. Ya, ini adalah Pak Sumarta, beliau adalah purnawirawan dari kepolisian. Ya, dan istrinya juga seorang polwan, sampai saat ini masih menjabat. Ya, beliau juga nanti selama mengajar boleh berbagi ilmu dengan adik-adik rekan-rekan mahasiswa dengan berbagai pengalaman yang beliau miliki selama menjabat ya sebagai Polisi Republik Indonesia. Nah, berikutnya ini juga masih ada yang imut, yang cute ya, Ibu Endah Pertiwi. Ya, kalau tadi ada dari praktisi dunia advokat, ada juga dari kepolisian. Nah, beliau ini adalah dari notaris ya. Ibu Endah Pertiwi SHMKM. Ya, mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan beliau sudah mendapat izin untuk membuka kantor notaris ya, PPAT. Dan kita doakan beliau boleh berkantor di Sukabumi. Jadi adik-adik rekan-rekan mahasiswa yang mau beli rumah, yang mau beli tanah, yang mau beli kebun, yang mau beli apapun aset yang ada di Sukabumi, boleh datang ke beliau ya untuk minta akte. Nah, berikutnya masih di dunia profesi yang sama, yaitu Master Kenotariatan. Ada Pak Jainal Abidin, SHMH MKN. Beliau juga sampai saat ini aktif sebagai salah seorang notaris di Sukabumi. Ya, jadi butuh konsultasi hukum, ada advokat, butuh mau buat laporan polisi, prosedur yang harus ditempuh, ada Pak Sumarta, mau beli tanah, bikin akte dan lain-lain, ya, ada Pak Jainal dan Bu Endah. Ya, berikutnya ini ada Pak Ujang, ya beliau punya keahlian di bidang apa? Hukum Islam ya. Nah, dia alumni dari IAIN Bandung. Nah, sehingga dia punya kepakaran kaitannya tentang hukum Islam, waris dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada Pak Junior John Latumeten. Ya, beliau dari Ambon. Barangkali di sini boleh lambaikan tangan yang dari Ambon. Ya, ini adalah Bapak pembina kalian. Ya, nanti boleh saling berbagi, berdiskusi ya. Untuk kedepannya sistem perkuliahan seperti apa gitu ya. Boleh diskusi sama-sama. Ya, itu kira-kira rekan-rekan mahasiswa. Ya, dosen-dosen kalian yang unyu-unyu, yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang pasti tidak seseram yang kalian bayangkan ya. Semuanya imut. Nah, nanti ke depannya kita bikin prodi hukum ini yang tetap terkesan imut walaupun di luar terkesan serius gitu ya. Baik, ya, itu dosennya. Kemudian yang terakhir ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bisa dihimpun nanti dalam UKM, dan yang pasti prodi hukum juga punya organisasi ya, himpunan yang dikenal dengan Himakum. Nanti ada kakak senior kalian yang akan menyampaikan tentang visi misi, program dan lain sebagainya. Tapi di sini beberapa saya liput tentang kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di prodi hukum. Di antaranya seminar nasional kita hadirkan Bapak Oto Hasibuan, harusnya orang hukum nih kenal ya tokoh ini ya. Kalau saudara masih ingat Kopi Mirna, ya Jessica Mirna, ini tokohnya ya. Nah, beliau sudah pernah hadir ke kampus kita dan memberikan kuliah seminar umum, seminar nasional gitu ya. Nah, kemudian yang baru-baru ini yang kita laksanakan tidak hanya seminar nasional. Kalau seminar nasional kita akan laksanakan setiap semesternya, minimal 1 kali. Tapi kita juga akan melaksanakan seminar yang bersifat internasional. Ya, ini adalah seminar internasional yang pertama yang dikenal dengan ISLAV. Ya, bagi adik-adik yang memang senang meneliti, menulis, ini adalah tempat untuk kalian boleh berkarya gitu ya, menuangkan segala yang ada di benak kalian, dalam pikiran kalian, untuk kita bisa kaji bersama-sama dalam bentuk karya ilmiah gitu ya. Nah, ini kita undang profesor dari Amerika, USA. Ini bukan hanya foto ya, kalau ada kakak-kakak kelas kalian ya, tanggal 9 September kemarin kita melaksanakan ESLAB dan beliau memang benar gitu ya, bukan hanya mencantumkan foto di sini, beliau adalah salah satu keynote speaker dalam acara ISLAB kita.
yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, yang di bawahnya ini ada Profesor Harma Hinder, ya, Singh gitu ya, dari Malaysia. Kalau dari jenggotnya udah kelihatan ya, dia seorang profesor yang luar biasa, ya, yang sudah berbagi ilmu juga dengan prodi ilmu hukum dalam kegiatan ESLAP yang sudah kita laksanakan, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa kegiatan yang saya liput juga. Yang sebelumnya ada prodi hukum itu punya satu program untuk melaksanakan law debate competition, gitu ya. Nah, dari 3 tahun berturut-turut yang sudah dilaksanakan, pelaksananya adalah prodi hukum, dan sampai saat ini pemenangnya adalah prodi hukum. Kita selalu mendapat juara 1. Nah, walaupun belum nyampe tingkat nasional gitu ya, makanya adik-adik yang baru nih, rekan-rekan mahasiswa, nanti boleh bawa prodi hukum untuk bisa menang debat gitu ya, sampai ke tingkat nasional yang dilaksanakan oleh LL Dikti ya. Berikut ini ada beberapa kegiatan Dies Natalis yang dilaksanakan oleh Himakum, yang nanti mungkin bisa lebih lanjut ya disampaikan oleh kakak senior kalian ya. Ini foto-foto kita PAMJ itu adalah ya, itu barangkali ya adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih dengan waktu yang sangat sempit ya, saya boleh menyampaikan sesuatu untuk kita boleh renungkan sama-sama, dan yang pasti ya, kedepannya kami berharap semua adik-adik, rekan-rekan mahasiswa bergabung dengan himpunan mahasiswa ya, kemudian tentunya bisa mengekspresikan segala sesuatu yang kalian miliki untuk bisa dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk kegiatan apapun itu untuk prodi ilmu hukum ya. Oke, demikian sebentar ya. Itu barangkali ya yang boleh saya sampaikan siang hari ini. Namun sebelumnya ada sedikit nih tambahan ya, sedikit tambahan tentang perkuliahan dari Pak CSA Teddy, sudah hadir bergabung dengan kita. Pak Teddy? Ya, Bu. Ya, oke. Ada sedikit tambahan ya, nanti disampaikan oleh Pak Teddy. Terima kasih, waktu dan tempat saya serahkan. Pak Teddy, mangga. Baik, terima kasih Bu Kaprodi. Selamat siang semuanya. Adik-adik Siang, Pak. Siang, Pak. baru. Siang, Pak. Oke, jangan marah-marah ya. Siang. Oke ya. Terima kasih Bu Kaprodi atas kesempatannya. Yang saya hormati rekan-rekan dosen dan ada dari mahasiswa prodi hukum Universitas Putra, baik angkatan terdahulu maupun angkatan yang baru. Tadi kita sudah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi, sangat gamblang, kemudian juga terang gitu ya, mendeskripsikan tentang program studi hukum, dan itulah kita gitu ya. Itulah kita, dan dari apa yang disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri bagi kita semua untuk senantiasa terus melanjutkan karya, menimba ilmu, menimba pengalaman, mengasah kemampuan, dan tentu saja meningkatkan keahlian kita di bidang hukum di sebuah institusi yang sangat prestisius seperti Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Nah, dan mohon izin hari ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman terkait dengan sistem perkuliahan di Universitas Nusa Putra, walaupun sebetulnya mungkin dari pemaparan bagian akademik Universitas Nusa Putra sudah banyak disampaikan mengenai teknis perkuliahan, tetapi saya ingin mengulas kembali ya bahwa Universitas Nusa Putra memberlakukan kebijakan sistem pembelajaran hybrid learning, yang mana sistem pembelajaran itu memungkinkan bagi kita, mahasiswa dan dosen, untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara campuran, ya, yaitu dengan cara online dan tatap muka secara terbatas. Nah,
Mengapa kita lakukan demikian? Karena memang mengingat situasi saat ini yang masih dalam kondisi pandemi, juga kebijakan dari pemerintah yang baru-baru ini kita terima hanya mengizinkan bahwa tatap muka bisa dilakukan dengan terbatas ya, dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, nanti Sekretaris Prodi Pak John dan juga ada rekan-rekan di Prodi nanti akan menghubungi rekan-rekan mahasiswa baru ya untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal perkuliahan. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa di-share sehingga teman-teman nanti dari 130-an mahasiswa baru Prodi Hukum Universitas Saputra nanti akan secara bergiliran datang ke kampus ya, untuk mengikuti perkuliahan tatap muka. Di Prodi saya lihat sudah menjadwalkan, tinggal nanti teman-teman mahasiswa mendapatkan jadwal tersebut sesuai dengan kelas mata kuliah yang diampunya. Kemudian, sebentar mohon izin ya. Share. Sebentar ya. Kemudian sebentar. Tadi saya sudah buka filenya, tiba-tiba ke close lagi. Maklum lagi situasi COVID ya. Jadi suka agak ngeheng gitu. Bentar ya. Mana dia? Oh ini dia. Sip. Bisa dilihat layarnya? Ada sesuatu yang tampil di sana? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini adalah gambaran ya mengenai jalan panjang dan berliku tetapi pasti mengasyikkan gitu ya bagi teman-teman mahasiswa baru untuk bisa mencapai gelar sarjana hukum ya yang tergambar dalam infografis peta jalan ini. Nah, infografis peta jalan ini lebih detail dapat Anda simak nanti ada di papan informasi yang dipasang di depan ruangan program studi dan juga ada di dalam buku profil program studi yang dalam waktu dekat akan didistribusikan kepada teman-teman. Tapi izinkan saya hari ini, mohon izin Buka Prodi, Pak Sekretaris, juga rekan-rekan dosen yang lain, untuk berbagi interpretasi terhadap peta jalan ini kepada rekan-rekan mahasiswa baru. Mungkin tidak terbaca semuanya ya, tetapi saya ulas sekilas ya. Jadi kalau kita lihat dari harus menempuh 8 tahap yang sangat mengasyikkan tentu saja ya, yaitu yang terbagi menjadi 8 semester, di mana hari ini Anda sedang berada di tahap yang pertama yaitu semester 1. Nah di sini Anda akan diperhadapkan dengan sejumlah mata kuliah yang cukup menantang ya, cukup mengasyikkan juga gitu, mata kuliah dasar tentang hukum dan juga mata kuliah yang bersifat umum. Nah selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi kita, di semester 1 ini juga Anda sudah mulai diasah keahlian-keahlian khusus sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang penimba ilmu, yaitu dengan mengikuti beberapa sertifikasi. Ya. Ada sertifikasi nanti yang diselenggarakan oleh program studi dan ada juga sertifikasi yang akan diselenggarakan oleh universitas. Sertifikasi apa yang diselenggarakan oleh program studi ini nanti akan akan disampaikan secara lebih lanjut pada saat kita sudah menjalankan perkuliahan. Nah, ada juga sertifikasi kompetensi wajib dari universitas. Ini dirancang sedemikian rupa supaya Anda memiliki skill dan kemampuan yang nanti bisa diperhitungkan ketika Anda lulus dari Universitas Nusa Putra ini dan menyandang gelar sarjana hukum. Selain itu, selain mengikuti sertifikasi, teman-teman juga di semester 1 akan mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh program studi. Ini juga semata-mata untuk meningkatkan keahlian teman-teman. Jadi bisa kita bayangkan baru semester 1 saja mahasiswa program studi hukum Nusa Putra itu sudah dibekali tidak hanya dengan ilmu-ilmu di dalam perkuliahan, tetapi juga dengan sejumlah program
pengayaan atau enrichment program, yaitu program sertifikasi dan workshop bahkan hingga ke seminar yang bertaraf nasional ya, dan seminar yang diselenggarakan baik oleh prodi maupun lintas program studi. Nah, saya tentu tidak akan mengulas seluruh tahapan dari setiap semester ini. Halo, bisa didengar suara saya? Siap, Bisa, Pak. Oke. Bisa. Anda Bisa. Oke, bisa. Nanti selengkapnya Anda bisa menyimak secara lebih terperinci baik melalui papan-papan informasi yang ada di sekitar ruang prodi maupun melalui buku profil program studi yang akan didistribusikan segera. Tetapi paling tidak dari semester 1 ini ya, Anda sudah tergambar apa yang akan Anda hadapi ketika Anda masuk ke program studi ilmu hukum dan berjuang untuk meraih gelar sarjana hukum. Jadi tidak hanya Anda dibekali dengan keilmuan-keilmuan melalui mata kuliah, tetapi kita langsung memberikan sejumlah experiences gitu ya kepada kalian, itu melalui sertifikasi, workshop, pelatihan dan lain sebagainya. Begitu juga yang akan kalian temukan di semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya, sehingga ini tentu saja dapat mewujudkan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi, bahwa program studi hukum Nusa Putra itu memiliki visi yang sangat luar biasa ya, kompetitif, inovatif, sehingga menjadikan lulusannya sebagai para praktisi hukum dan ahli hukum yang mumpuni tidak hanya bertaraf nasional melainkan juga berkelas internasional. Jadi saya pikir Anda adalah orang-orang terbaik yang diseleksi secara ketat oleh Universitas Nusa Putra, baik yang melalui jalur mandiri maupun yang melalui jalur scholarship atau beasiswa. Ya cukup ya kepada kalian sudah melewati semua itu, dan tentu saja selamat untuk kalian semua, dan selamat untuk menikmati seluruh experience yang nanti akan ditemukan di selama masa perkuliahan berlangsung. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sharing untuk kesempatan kali ini, Bu Kaprodi dan rekan-rekan mahasiswa. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita akan sering berjumpa di kampus, itu tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Nanti bisa datang ke prodi, kemudian bertanya hal-hal yang masih perlu ditanyakan gitu ya, terkait dengan bagaimana ruang lingkup program studi. Mungkin itu saja dari saya, rekan-rekan semuanya ya. Sampai jumpa dalam waktu dalam lagi. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Beres bukan. Ya, baik. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Atau barangkali ada yang mau didiskusikan, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa atau enggak, silakan, mungkin boleh ya 5 menit ya. Tahu ada sesuatu yang kepo, enggak, waktu dan tempat kami silakan untuk berdiskusi nih. Henry. Ya, baik. Bagaimana kalau sendiri? Coba yang lain dimulai dong. Ya, coba yang lain di-mute dulu. Ya, oke, ada yang mau bertanya ya? Coba boleh dipantau panitia siapa nih yang belum di-mute. Ya, oke, silakan Indri Aprianti. Ya, ini bertanya. Kalau misalkan kita mau jadi notaris, mau bikin kantor sendiri gitu, harus dilanjut S2 atau bisa juga kalau S1 aja? Ya. Oke. Yang ditanya notaris ya? Notaris ya, Neng? Iya.
Ya, oke. Karena di sini ada Ibu Notaris, mangga silakan Ibu Endah diberikan jawaban untuk pertanyaan atas nama Indri Aprianti. Ya, kita langsung saja sama Ibu Notarisnya ya. Waktu dan tempat kami persilakan buat Bu Endah. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Indri tadi nanya, katanya kalau jadi notaris bisa langsung buka kantor atau enggak. Untuk semua profesi hukum seperti pengacara juga harus profesi dulu ya. Apalagi untuk notaris saat ini hanya satu-satunya profesi hukum yang harus melanjutkan S2 dulu. Jadi harus menempuh strata 2 dulu, baru nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya yang sangat-sangat panjang gitu. Nanti untuk lebih jelasnya boleh kalau ketemu saya di kelas atau mungkin nanti ada PAMJ nanti bisa dijabarkan di situ. Ya. Ya. Udah kejawab ya, Bu? Oke. Itu ya, Indri. Ya, jadi untuk menjadi seorang notaris harus ditempuh. Ya, sudah kejawab ya. Harus S2 dulu. Tapi kalau untuk jadi hakim tidak harus S2 dulu. Untuk jadi jaksa juga tidak harus S2 dulu. Juga tidak harus S2. Malah SMA juga bisa ya untuk Bintara ya. Nah, kalau bisa S2, nah itu S1 itu lebih baik lagi dalam peningkatan penunjangan jabatan. Nah, advokat juga sama, tidak harus S2 dulu, namun pun demikian harus menempuh tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Bu Endah tadi gitu ya. Dan nanti ada magang dan lain sebagainya. Ya, itu barangkali ya. Cukup ya. Ibu, saya mau izin bertanya. Nah, waktu ya masih ada satu lagi. Oh iya, oke mangga, silakan Luriana. Bertanya, Bu. Izin bertanya. Ya, Saya Bu. Giovanni, Luriana, Dede Agung dan Lutfia. Izin bertanya mengenai sertifikat itu ya semester 1 ya. Tadi kan kata Bapak Teddy udah dijelaskan. Kalau misalkan mau lulus ke semester 2 itu harus ada sertifikat. Nah, gimana Bu kalau misalkan kita itu cuma ada sertifikatnya 1? Nah, konsekuensinya itu apa gitu? Apa kita mengulang? Apa bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Luriana. Masih ada Pak Teddy Lesmana. Mangga silakan Pak Teddy, boleh kasih penjelasan lebih lanjut untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Kaprodi. Baik sekali ya pertanyaannya tadi. Yang saya sampaikan tadi, sertifikasi yang didapat di setiap semester itu tidak menjadi syarat untuk Anda naik level. Ya, jadi sertifikat yang diperoleh itu bukan sebagai syarat untuk Anda naik ke level semester berikutnya. Tidak. Ya, tetapi sertifikasi itu merupakan semata-mata adalah program pengayaan supaya Anda sejak dini sudah diasah dengan keterampilan-keterampilan di bidang hukum dan juga di bidang lainnya yang diselenggarakan oleh universitas. Namun, perlu dicatat oleh teman-teman bahwa semua sertifikat yang diperoleh mulai dari semester 1 hingga semester 4 itu wajib dibuktikan pada saat Anda akan melakukan ujian atau sidang skripsi. Kalau Anda melewatkan satu saja program sertifikasi di setiap semester itu, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang skripsi. Tetapi, bila Anda melewatkan salah satu program sertifikasi di satu semesternya, Anda bisa mengikutinya di semester berikutnya. Bagaimana, Bu Luriana, cukup jelas? Cukup Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya. Jadi, itu nanti dikumpulkan, sertifikat itu dikumpulkan dan dibuktikan keasliannya sebagai syarat Anda untuk mengikuti sidang skripsi, ya, bukan sebagai syarat Anda untuk naik kelas, ya. Syarat Anda tidak ada syarat untuk masuk ke semester berikutnya, kecuali ada mata kuliah tertentu yang mungkin mempersyaratkan Anda harus lulus dulu mata kuliah tertentu. Ya, itu nanti lebih teknis akan diuraikan pada saat Anda berkuliah di masing-masing mata kuliahnya. Terima kasih, Luriana. Sampai ketemu.
Ya, baik Pak, Baik, terima kita kasih. cukupkan pertanyaan dulu ya. Dicukupkan dulu pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut. Demikian pengenalan himpunan dari Ketua Prodi, yaitu Ibu Lira Istasi Tepu, dan sedikit penyampaian materi dan tambahan dari rekan-rekan beliau. Semoga apapun yang disampaikan oleh beliau bisa menambah wawasan dan menjadi acuan kepada teman-teman untuk mengenal hima hukum yang ada di Nusa Putra ini. Selanjutnya ada pemaparan materi kedua dari tadi sudah dibahasakan ya Bang Bobi Gerahadinansyah. Beliau adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum periode 2020